Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-bab al-khamis wassalasun, bab yang ke-35. Adabul insani fi siyam, adab seorang manusia dalam berpuasa. Kalau kemarin kita sudah bahas adab seseorang ketika berzakat dan sedekah, sekarang kita bahas tentang adab ketika berpuasa. Ada berapa rukun puasa? Ada berapa rukun puasa? Berapa? Rehan? Dua. Apa itu? Yang pertama, niat. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Nah, yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa. Tuh, 2 rukun wudu. Tulis, catat. Nah, adabnya di sini yang pertama adalah ghaddul basar. Ya, adabnya adalah menundukkan pandangan. Ya. Kalimat ghaddul basar itu bisa, ya, maknanya adalah betul-betul menundukkan pandangan. Juga bisa maknanya apa? Ya. Dia tidak fokus, ya. Jadi yang namanya nundukin pandangan tuh nggak mesti palanya nunduk, nggak. Intinya jangan difokusin. Gitu. Kalau kita ngelihat kepada yang bukan mahram kita, ngelihat kepada yang haram misalnya, maka jangan difokusin. Gitu. Tapi di nggak fokusin. Waqafuhu anil istisa' fin nadhar, dan menahan pandangan daripada ittisa'i fin nadhar, berluas-luas dalam pandangan. Jadi jangan sampai pandangan kita terlalu luas, ya, apalagi celingak-celinguk, ya, itu nggak bagus. Jalan jangan apa? Celingak-celinguk. Karena itu bukan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga jalan dalam kondisi celingak-celinguk itu adalah min tabi'atis sarik, termasuk kebiasaannya maling. Ya, maling ciri-cirinya kalau jalan celingak, main ke rumah orang sama, jangan celingak. Tutup satu pandangan. Ya. Waqafuhu anil ittisa' fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Dan menahan daripada memperluas pandangan ila kulli ma yudhammu, kepada setiap apa yang dicela, wa yukrahu, dan dibenci. Ya. Ini dalil bahwasanya apa? Ya, kalau kita lagi puasa jangan banyak-banyak cuci mata. Orang kan kadang nih kalau misalnya lagi puasa, ntar sore ngapain tuh? Sorenya ngapain? Ngabuburit kira-kira ngelihat apa merem? Ngelihat apa? Ngelihat orang apa ngelihat binatang? Ngelihat orang kan gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Itu suaranya nggak dengung, itu tolong diangkat kali supaya dipegang aja. Nah, ya. Tutupin ya. Jelas ya. Tuh. Jadi kalau seandainya ada orang puasa tapi dia suka ngabuburit, ya dasarnya nggak masalah. Ya. Cuman kalau bisa jaga pandangan tuh. Apalagi sengaja-ngaja niatnya nawaitu cuci mata gitu. Atau nawaitu cuci mata, itu udah nggak beres tuh ya. Gitu. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah ta'ala, dan juga tahan pandangan kita ila kulli ma yushghilul qalba, kepada setiap apa saja yang menyibukkan hati.
Jadi kalau mandang sesuatu bisa nyibukin hati kita, wa yulhi bisa membuat lalai kita an dzikrillah dari mengingat Allah, maka tinggalkan pandangan tersebut. Ya. Tapi kalau pandangan tersebut justru malah bikin kita apa? Semakin ingat Allah, pandang. Contohnya apa? Mandang ulama, mandang wali-wali Allah, mandang orang soleh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man nadzara ila wajhi alimin nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memandang seorang alim dengan satu pandangan dan dia gembira dengan pandangan tersebut, maka Allah ciptakan satu malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Itu pandangan yang mengingatkan orang kepada Allah. Ya. Tapi kalau pandangan orang yang tidak, yang membuatnya melupakan Allah, nah ini bahaya. Suatu hari sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat Nabi punya kebun. Kebun di Madinah itu adalah sesuatu harta yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Madinah kan panas, kering. Ya. Nah, itu punya kebun tuh di situ. Itu harta yang termasuk harta yang sangat disukai. Ya. Saking senangnya nih sahabat ngeliatin kebunnya, gitu, yang hijau, yang banyak buahnya. Lantas ia nggak sadar orang-orang sudah pulang dari masjid. Berarti dia ketinggalan sholat berjamaah. Saking nikmatnya ngeliatin kebun. Isgiluhu anillah. Pandangan itu melalaikan dia kepada Allah. Maka apa? Setelahnya itu kebun ya diwakafkan di jalan Allah. Ya. Itu kebun diapain? Dikasih Rasulullah tuh. Ya. Gara-gara terpesona mandangin kebun. Termasuk juga perkara yang membuat orang lalai dari Allah apa? Ya. Memandang pasangannya, ngobrol sama pasangannya, atau sama temennya, atau sama kekasihnya. Suatu hari ya anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya, ngobrol dengan istrinya, baru nikah, pengantin baru. Habis nikah, masuk waktu sholat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngelihat anaknya masih ngobrol sama bini barunya. Berangkatlah tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke masjid, berharap mudah-mudahan nanti anaknya nyusul. Setelah sholat berjamaah bareng Nabi di masjid, pas pulang ternyata anaknya masih apa? Masih ngobrol. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Akhirnya ceraiin. Akhirnya diceraiin. Kenapa? Istrimu membuat engkau lalai dari Allah. Jadi dahsyatnya tuh ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita lagi puasa, ya tahan tadi itu. Ya, segala apapun yang membuat kita ya meninggalkan Allah. Ya, bukannya nggak boleh ya. Kayak mancing, boleh gak sih mancing? Boleh. Nggak salah mancing. Cuman dampak yang ditimbulkan apa? Kalau gara-gara mancing jadi nggak sholat, itu yang nggak boleh gitu. Main bola, boleh gak main bola? Boleh. Cuman dampak yang ditinggalkan apa? Gara-gara main bola nggak sholat maghrib, ya nggak boleh. Itu. Coba orang main bola, jam berapa main bola? Jam 5 kan? Ya. Terus berhentinya kapan? Azan maghrib. Berhentinya bukan sebelum maghrib, berhentinya gara-gara azan maghrib. Nah azan maghrib, ya tanda masuk waktu sholat maghrib. Amisa jauh dekat. Akhirnya apa? Gara-gara dia baru pulang maghrib, belum nongkrongnya, belum minum esnya, belum makan gorengannya, ya, belum ngobrol-ngobrolnya, akhirnya maghribnya lewat. Tuh ya. Ini bukan nggak boleh main bola, boleh, silakan. Ya nongkrong boleh, cuma jangan ninggalin sholat. Nah ini orang-orang yang sudah terdidik, orang-orang yang sudah dewasa tahu, ya gimana jaga waktu. Makanya saya bilang orang kita sama orang luar negeri itu nggak kalah. Cuman beda disiplinnya doang.
Kalau orang kita main bola sampai ninggalin sholat kagak jadi jago. Iya. Orang bule nih main bola ninggalin sholat jago nggak? Jago. Bahkan masuk piala dunia. Kalau kata Bunyamin menang latihan doang, menangnya kagak gitu. Jadi orang kita nanggung, serba nanggung. Main bola sampai ninggalin sholat kagak jadi juara. Mending jadi juara kan mending ya. Masih mending gitu. Ini kagak jadi juara. Mendingan sholat gitu ya, kalau bisa sholat juga sih ya. Jadi orang kita tuh lemah disiplin, nggak bisa ngatur waktu, kebanyakan nongkrong. Makanya kebiasaan nongkrong di luar negeri nggak ada. Cari dah kebiasaan nongkrong, nggak ada. Orang luar negeri itu nggak kenal nongkrong, duduk mereka bareng temen namanya meeting. Apa sih meeting? Ya, do anything. Apa do anything? Ngerjain apaan aja yang bisa dikerjain. Itu orang bule tuh kalau ketemu orang janjian aja berapa? Jam 12 sampai tempat jam 12 kurang gitu. Kalau kita janjian jam berapa? Jam 12 baru bangun. OTW dari kasur kemana? Ke WC. Dikit lagi sampai, itu masih di tengah jalan tuh. Itu juga masih jauh. Betul. Jadi kita mau orang luar negeri nggak kalah sebenarnya, yang beda disiplinnya gitu. Maka patokan saya nih kalau ada orang misalnya pengen nikah, patokan saya bisa nggak ngatur waktu. Ya, ngatur waktu penting tuh. Ente mau jadi ustadz yang hebat, guru yang hebat, ya, penceramah yang hebat, santri yang hebat, harus bisa ngatur waktu itu. Al-waqt. Maka sufi dikatakan orang hebat karena Ibnul Waqt, dia ngatur waktu. Bukan diatur sama waktu, dia yang ngatur waktu. Ya, mohon maaf mungkin kalau suara saya rada serak karena baru banget bangun. Ya. Baru banget bangun tidur, tadi belum ada pemanasan dulu kita. Kenapa saya tidur tadi? Karena saya tahu saya capek banget dari semalam, kurang istirahat. Tadi pagi udah keluar, pulang sore, baru istirahat tadi itu Isya, tidur bentar, barang sejam dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa tidur sejam? Karena nanti malam, ntar pagi ada lagi. Dan saya harus kenal diri saya. Itu. Jam tidur sekian, oh berarti harus tidur. Jangan kita udah banyak kegiatan, di sela-sela kegiatan kagak namanya nggak kenal dirinya. Giliran dibutuhin nggak ada, giliran nggak dibutuhin ada. Itu orang ciri-ciri orang nggak sukses gitu. Ya, Ustadz, ada waktu nggak? Kapan? Besok subuh ngajar, siap. Malamnya begadang. Akhirnya pas giliran ngajar tidur. Ya. Bakal berhasil nggak orang begitu? Nggak bakal berhasil. Ya, makanya pesantren mendidik orang satu, biar jadi orang disiplin. Jadi pesantren itu bukan didik orang jadi orang alim doang ya, tapi didik orang jadi disiplin. Ente mau jadi apaan aja kudu disiplin, mau jadi ustadz kudu disiplin. Datang jadi penceramah kan, datang sebelum acara apa pas acara, apa setelah acara, ya minimal pas acara minimal kan gitu. Ya. Jangan sampai ente jadi ustadz jadi penceramah tapi datang setelah acara, orang udah pada pulang baru datang. Kenapa kesiangan? Gak ada cerita. Besok orang coret nama ente, cerita apa nih coret? Ya. Kita jadi apa? Jadi pekerja, jadi sopir misalnya. Nggak ada cerita telat-telat, nggak ada disiplin. Ya. Sopir itu yang lebih standby daripada tuannya, daripada bosnya. Sopir telat, coret, besok nggak dipakai lagi, jadi orang susah. Dagang, kudu bangun pagi, nggak bangun pagi rezeki dipatok ayam, kesiangan, dicoret dari pasar tuh. Orang blacklist, kenapa? Dagangannya siang mulu bukanya. Jadi semua orang butuh disiplin, semua orang butuh ngatur waktu. Inilah skill yang paling utama dari yang dipelajari orang. Cuman sayangnya orang kita itu nggak sadar bahwa sekolah pesantren mengajarkan kita untuk mengatur waktu. Kenapa kita nggak bisa ngatur waktu nih? Terlalaikan dengan pandangan kita, bener gak? Pulang dari pengajian harusnya kan istirahat ya. Besok pagi ngaji lagi.
Emang karena dasaran emang ini fitnah setan gepeng ini. Kita ngapain dulu sebelum tidur? Hah? Sebelum tidur menghatamkan 30 story WhatsApp itu. Kata lihat ya. Belum hatam belum tidur tuh. Dikit lagi hatam. Udah hatam, tutup. Itu pun masih nyala tuh HP. Buka lagi. Ya. Sampai kapan? Sampai lobet. Udah lobet masih pikiran, cas apa ya itu. Udah kalau sudah nggak jadi sukses ente dah. Nggak bakal sukses orang yang hidup model begitu. Saya jamin. Ya. Pun kalau seandainya mereka bisa jadi sukses, itu atas takdir dan kehendak Allah. Ya. Jelas ya. Terus kenapa Ustaz kok banyak orang-orang yang di sekolahannya bandel kok sukses gitu ya? Kenapa orang yang di sekolahnya bandel tapi sukses nih bedanya? Orang kalau kebanget pinter, kebanget perhitungan, kadang-kadang takut-takutan. Wah menurut hitunganan ini nggak masuk nih, ini nggak bakal untung nih, ini nggak bakal bisa. Kata orang pinter. Makanya orang-orang yang pinter biasa jadi karyawan ya. Sedangkan orang-orang yang bandel, orang-orang nekat, orang-orang berani. Ya. Nah cirinya orang berani tadi ketika dia dagang diambil kesempatan yang orang-orang pinter nggak berani. Ya. Makanya itu biasanya kalau orang-orang pinter ya umumnya ya, yang nggak berani ngambil resiko dia hanya jadi karyawan. Gue mendingan punya gaji 10 juta tapi netep tiap bulan. Tuh kata orang pinter. Kata orang yang berani yang nekat apa? Oh gimana? Nak aja yang namanya usaha mah ya. Berapapun untungnya setinggi-tingginya itu yang kita cari. Itu. Makanya bos sama karyawan gedean mana gajinya? Gedean bos. Jelas. Jadi ada tipikal-tipikal orang-orang yang akan sukses nanti di masa depan, diantaranya satu tadi orang disiplin, kedua orang pinter, tiga orang nekat, orang berani. Ente kalau nggak berani dagang, ya jangan dagang. Giliran ada pelanggan ngumpet, ngumpet. Bang mana bang? Beli, ngumpet di bawah ini. Takut apa ceritanya? Enggak bisa. Ada orang ketika dagang sepi dia girang, ketika rame dia puyeng. Ada kayak yang begitu? Ada. Yang dihindari kalau dagangan rame, lah kan lucu ya. Kenapa kalau rame saya pusing Ustadz ngaturnya ini, mana pesanan orang banyak banget, mana gini dan sebagainya. Ya begitu mental orang susah. Ya. Maka tadi puasa mengajarkan kita untuk tidak menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Udah yang manfaat aja kita kerjain. Ya. Jadi kalau anak-anak remaja Al-Ikhlas ini orang-orang yang suka mengerjakan yang manfaat, insya Allah ke depan jadi orang sukses. Ya. Tinggalin itu yang kurang-kurang manfaat ya. Cuma maaf nih contoh misalnya main game boleh nggak salah. Cuman jangan sampai bikin lalai. Kalau bisa bikin game, nah ini lebih hebat lagi ya. Jangan main game, bikin game ente. Itu Yahudi, temennya Wahyudi, dia bikin game, dia main nggak? Enggak, dia nggak main. Dia bikin game, biar kita lalai, biar kita nggak kayak mereka. Sibuk kita sama game. Apalagi buat para santri ya, kalau ada game Mobile Legends hapus. Itu karena tidak bermanfaat. Kalau mau game, saran saya game yang bikin pinter. Ada tuh, namanya game TTS namanya. Dulu saya masih kecil, kenapa saya banyak tahu wawasan? Karena saya dulu sering ngisi TTS. 3 menurun gitu misalnya. Ya. Benda yang cair, wah apa nih? Depannya A, ujungnya R, wah air gitu. Jadi banyak kita dapat pengetahuan umum dari itu TTS. Ngisi-ngisi TTS itu. Ya. Jangan tes calontong, gak nyambung itu. Ya. Kalau tes calontong bukan minterin, namanya bikin puyeng gitu. Artinya orang-orang kita sekarang butuh pengetahuan umum. Nih saya yakin teman-teman, zaman sekarang kagak apal nama negeri-negeri di ASEAN, saya yakin. Ya. Apal gak nama negeri di ASEAN? Ada berapa? Asia tuh ada Asia berapa? Asia apa aja coba? Nah. Pernah gak belajar di sekolah? Hah? Pernah? Apal? Asia apa? Hah? Asia Timur. Asia Timur anggotanya apa aja?
Ibu kotanya apa aja? Mungkin kita nggak tahu kan? Tapi kalau kita ngisi TTS ketemu tuh. Ibu kota Kamboja, ibu kota ya Jepang misalnya gitu, ketemu. Jadi pelajaran yang kita pelajari di sekolah di IPS ketemu. Ya. Itu diantara games yang bermanfaat ya. Atau mungkin kalau zaman dulu ada tuh games Who Wants to be Millionaire. IPS tuh main. Ya, pertanyaan soalnya pilihan ganda gitu. Nah itu yang boleh tuh kalau mau bikin main games begitu. Atau mungkin game-game ketangkasan, bikin puzzle itu bagus juga. Ya. Games yang ketangkasan, bukan games yang online. Ini bahaya nih hadirin ini. Game online itu bisa ngerusak kita. Ya. Kenapa? Karena gamenya nggak hatam-hatam, nggak tamat-tamat, bener nggak? Kita kalau main game offline ada tamatnya nggak? Nah setelah tamat ngapain? Ya udah istirahat dulu gitu. Kalau game online kagak ada tamat-tamatnya. Ini bahayanya. Itu. Kita main game online nih. Main apa tuh? Misalnya ML, Mobile Legends, ada nggak tamatnya? Sampai sekarang udah berapa lama kita main game itu? Habis waktu kita. Makanya syukur bagi orang yang belum punya game Mobile Legends. Alhamdulillah. Ciri-ciri wali itu ya orang. Dia nggak download aplikasi Mobile Legends, ciri-ciri wali zaman sekarang deh. Kalau ada orang, wah nih nggak download Mobile Legends, jangan salah ya. Anda pernah lihat juga Ustadz juga ada yang main Mobile Legends. Habib main Mobile Legends. Ya bukan susah enggak, cuman sayang waktu. Mau ngapain? Gitu. Jelas. Ya. Mending kita nonton film yang ada manfaatnya, film Sayyidina Umar, film Imam Syafi'i dan sebagainya. Mending nonton itu, ada manfaatnya. Ya. Ya jadi puasa mengajarkan kita untuk tidak menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hifdzul lisan anil hadayan wal kadhib wal ghibah. Salah tuh ya, bukan ghaibah, ghibah. Wan namimah wal fuhsh wal jafa. Ya, di antara adab berpuasa adalah menjaga lisan daripada hadayan, banyak bicara, banyak ngomong. Itu makanya orang lagi puasa mulutnya bau. Ya, ini catat nih. Orang kalau mulutnya bau ada 3 sebab. Sebab pertama mulutnya bau ya lantaran banyak ngomong, kasratul kalam. Ya, kebanyakan ngomong. Yang kedua qillatul kalam. Ya. Atau as-samat, kebanyakan diam. Kebanyakan diam mulut bisa bau tuh. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Tarkul akli atau qalilut ta'am, ya. Dikit makan. Orang kalau makannya dikit mulutnya bau. Ya. Itu sudah sunatullahnya manusia begitu. Makanya kalau antum pagi-pagi bangun tidur, kan tidur lama tuh, makan nggak tuh? Enggak kan, 6 jam misalnya 7 jam nggak makan. Nah itu bangun tidur pasti mulut kita bau. Ya. Maka jangan sekali-kali kita ngobrol bangun tidur langsung ngobrol, cakep wanginya cakep. Apalagi sebelum tidur makan apa tuh? Makan kebuli itu. Usahakan apain dulu sebelum kita ngomong sama orang, gosok gigi, kalau enggak makan, kalau enggak minum yang manis-manis buat ngilangin bau mulut kita. Gitu. Dan hikmah kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau, biar kagak banyak ngobrol. Karena emang kalau ngobrol sama orang ya sering banget nyerempetnya gibah. Gitu. Siapa aja mau ustadz kayak mau bukan ustadz kayak itu udah umumul balwa, udah umum dah yang namanya orang tuh. Awalnya nanyain kabar gitu ya, Rehan ya. An gimana kabarnya Abi? Sehat. Anda dengar katanya, tuh gibah mulai tuh terus. Gitu. Dan emang nongkrong tanpa gibah bagai nasi tanpa sayur asam, masya Allah. Kurang gurih gitu ya. Atau sayur asam tanpa garam ya, kurang gurih. Itu kayaknya obrolan datar aja nih kayaknya. Ngobrol berdua sama teman gitu, nggak gibah gitu. Nanyanya apaan? Ayo sebutkan rukun puasa, rukun puasa. Jadi soal gitu. Oh rukun puasa 2, kagak enak kayaknya gitu ya. Kagak enak kan? Tahu nggak? Itu si Rehan itu, dia, nah itu gurih tuh, panjang tuh. Kadang yang nggak ada dilebihin.
nyampe kita sampein dalam bentuk ubi, nyampe ke orang udah jadi apa? Kolak. Bener gak? Omongan tuh gitu tuh. Si Aji itu dia kalau sore-sore sering beli gorengan di warung janda, warkop situ, warkop janda. Sampai lagi sama Kevin, si Aji sore-sore ke tempat janda. Sampai lagi ke Abi, si Kevin demen janda, si Aji demen janda. Terus saya tuh ngaco, makin jauh makin apa tuh? Makin ngaco, makin sampai lagi ke Dapi. Ya, kata Abi, Dapi, si Aji janda gitu. makin berkurang, habis dah omongan tuh. Emang begitu. Namanya omongan itu. Jelas ya? Ada yang bilang kemarin, wah katanya si Fulan mau nikah. Wah abang-ngabarin cepat banget. Kita tanya sama yang katanya mau nikah. Ente mau nikah? Enggak, saya bilang itu. Itu berasal dari bigos ya. Tahu bigos? Biang gosip. Tuh, hati-hati. Makanya kalau puasa jangan banyak ngomong. Wal kadhib, jangan banyak bohong, jangan dusta. Jaga tuh dari dusta. Wal ghibah, ngomongin orang, namimah, adu domba. Pernah saya bilang ya, rusaknya hubungan tuh gara-gara adu domba. Sebenarnya kalau kita ngomongin jelek tentang orang itu wajar, biasa. Karena orang yang diomongin pasti ada kejelekannya. Sama kita juga sama. Ada orang ngomongin kita jelek, biasa itu. Yang nggak biasa adalah ketika omongan jelek itu disampaikan langsung, itu yang nggak biasa. Atau diadu. Ya, contoh misalnya saya ngomong nih, misal tentang Ustadz Ujang misalnya, atau nggak siapa gitu. Pasti ada omongan yang mungkin kurang bagus. Tapi kadang-kadang yang dengernya nyampein gitu. Dan nyampeinnya plus sama yang ngomong. Itu namanya namimah, adu domba. Kalau emang bener kita mau nyampein, gak usah sebut namanya ya. Yang ente begini orangnya, kalau bisa jangan begini. Itu kata siapa? Ya udah pokoknya lu begitu. Itu bagus tuh. Sampaikan keluhan orang, tapi jangan sebut apa namanya. Tapi ente kalau bisa nih jangan nyolong kotak amal misalnya kita bisa. Kata David, siapa yang ngomong tuh? Masa aneh turun nyolong kotak amal? Ya udah pokoknya ente ngerasa nggak? Ya enggak, ya udah kalau nggak ngerasa, cuman ada orang bilang begitu. Jadi jangan sebutin siapa ya? Namanya. Ya. Tadi tanya, namanya siapa? Kecuali ada kecualinya. Orang yang kita kasih tahu namanya, ini orang baik, kasih tahu boleh. Kenapa? Orang baik pasti balas kebaikan. Bukannya malah jadi apa? Jadi marah. Bukan. Ya, banyak yang kalau kita kasih tahu malah jadi marah, banyak. Oh dia yang ngomong, awas besok yang minjem duit lagi gua gak kasih. Nah ini jangan. Tapi kalau justru malah ketika dia ngomongin dikasih hadiah tuh yang ngomongin dia, nah itu bagus. Ngomongin nggak apa-apa. Karena nggak jadi adu domba. Ya. Wal fuhsyi, dan begitu pun ketika puasa jaga lisan dari kalimat-kalimat yang kotor tuh. Jangan isi ragunan keluar semua lagi puasa tuh. Ya. Dasar kalbun, khinzirun, tahu nggak khinzirun? Ya, bahasa Arab itu kalbun anjing, khinzirun babi gitu. Jadi mungkin kalau mau ngomong kasar pakai bahasa Arab halus kali ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi puasa jangan berkata kasar, apalagi berkata keji, kalimat-kalimat yang kotor. Ya. Kalimat kotor bukan sampah, sampah gitu bukan nih. Emang sampah kotor ya. Al-fuhsyi itu adalah kalimat-kalimat yang memang kalau bahasa kita berbau 17 tahun ke atas. Atau enggak kalimat-kalimat yang orang sebut nggak pantas tuh. Wal jafa, dan juga kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Itu jangan tuh ya lagi puasa. Apalagi yang ketiga ya. Afwan nih masih nyambung nih ya. Itu bukan nomor 3 ya. Masih nyambung. Wal khusumah, jaga lisan daripada berkelahi, debat. Wal miro, debat. Ya. Jadi kalau bisa lagi puasa jangan sampai debat sama orang lain tuh ya.
Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun ya. Yuftirna as-shaim al-kadhib wal ghiba wan namimah wal yamin al-kadhiba wan nadhar bi syahwah. 5 perkara tulis yang membatalkan pahala puasa. Ingat ya, batal puasa beda sama batal pahala puasa. Pernah saya ketemu ada orang waktu bulan puasa tahun 2014. Saya lagi di rumah sakit, ada orang enak banget bulan puasa minum es siang-siang. Wah, enak banget minum es. Saya tanya, Mas nggak puasa? Enggak nih, saya habis marah-marah tadi, batal lah puasa saya. Siapa bilang marah-marah batalin puasa? Marah-marah kagak batalin puasa, kecuali habis marah-marah dia aus. Diminum es teh baru batal tuh. Nah kalau marah-marah doang mah nggak batalin puasa. Ya. Atau mungkin dia batal puasa, ya. Sengaja dibatal puasa, diminum tuh. Apakah habis minum itu boleh minum lagi? Nggak boleh. Ini pemahaman yang sesat ini ya. Habis puasa dia batalin terus dimakan, itu nggak boleh. Ya. Atau dia nggak niat, misalnya puasanya kan nggak satu kalau nggak niat malam-malam tuh. Paginya dia kan nggak puasa, nggak boleh juga makan, nggak harus nahan diri. Itu jelas ya. Jadi marah-marah tidak batalin apa, tapi membatalkan pahala. Nah, ini 5 perkara yang dianggap membatalkan pahala puasa. Apa yang pertama? Al-kadhib, berbicara dusta. Ya. Wal ghibah, membicarakan aib orang lain. Wan namimah, mengadu dom. Wal yamin al-kadhibah, sumpah palsu. Wan nadhar bi syahwat, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Mandang lawan jenis, mandang perempuan dengan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Ustaz, kalau mandang sejenis bagaimana Ustaz pakai syahwat? Nah ini ya kelainan tadi, na'udzubillah. Ya, sama juga nggak boleh ya. Itu ya, buat teman-teman ingat ya, kalau ada yang mengalami pelecehan seksual, pelecehan dari orang-orang yang menyimpang kelainannya, menyimpang fitrahnya, lapor sama saya ya. Lapor sama guru, lapor sama abang-abangan. Jangan sampai antum dilecehkan ya, tapi antum nggak lapor. Belum lama ada di tempat saya tuh anak-anak muda umuran ente masa laki sama laki gitu ya. Bener apa salah? Oh bener gimana nih? Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, astagfirullah. Masa laki sama laki sama siapa? Perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Joko gitu. Masa Adam sama Joko? Adam sama Hawa. Ya. Jelas. Hati yang namanya LGBT itu menular apa? Hati-hati. Ya. Melihat dikit ada orang melambai-lambai misalnya. Coba periksa kukunya masing-masing, coba lihatin kukunya. Coba lihat kukunya. Ya. Nah, kalau ada yang meriksanya begini, berarti ini laki sejati nih gitu. Kalau meriksanya gini, nah ini hati-hati nih. Bisa jadi korban ntar. Ya. Yang kedua, orang kalau ceramah nih, cara ngajar, bedain nih ustadz bener sama ustadz KW gitu. Kalau ustadz bener megang mic-nya begini tuh. Ya. Kalau yang KW begini. Nah, ada ngetrilnya tuh. Nah, ini bahaya ini. Ada gini. Nah, ini ustadz KW namanya, hati-hati. Apalagi begini. Yes, salah. Imut banget. So sweet banget gitu. Ya. Jadi kalau bener begini, ya, atau begini. Nah, kalau begini gimana Ustaz? Nah, ini mantan vokalis nih. Ya, macam-macam orang megang mic, ada yang begini tuh, kayak-kayaknya semua. Tapi kalau ada begini nih, nah ini dia. Ini alamat-alamate. Ya, alamat-alamate. Hati-hati itu ya. Jangan main ame orang yang ya
LGBT. Dia kan LGBT, lagi bete. Jangan temenin tuh. Ini sekarang banyak ya. Nular, tuh. Apalagi yang suka ikut-ikut gym tuh, hati-hati ya. Saya nggak ngelarang gymnya, cuman kebanyakan di gym hampir 80% itu ada kelainan. Ciri-cirinya tuh, foto-foto, di kaca set, biar kelihatan baju badannya. Tuh, makanya banyak tuh di tempat-tempat gym yang badannya keker, cuman masa ya suka sejenis, nggak boleh. Laki sama perempuan, masa laki sama laki, na'udzubillah min. Orangnya keker, badannya keker, cuman ngondek, cuman melambai. Tuh. Nggak percaya, coba aja kagetin lagi di gym nih, kagetin banting apa ke barang, ekodok gitu, nah gitu. Namanya apa tuh? Ya KW namanya. Termasuk nih ciri-ciri nih, saya kasih lagi ciri-cirinya nih ya. Ciri-ciri orang laki-laki KW suka foto selfie sendiri itu. Biasa. Tuh alamat tuh. Ya, jangan, mending kita minta fotoin dah. Bang, fotoin dong Bang. Nah, mending fotoin. Biasa gitu. Kita mirip-mirip juga tuh, sama tuh. Ya, di fotoin cuman begitu posenya. Posnya laki ini. Weh, paling pose andalan neraka gini. Asik. Laki-laki posenya dua, kalau nggak gini begini. Kayak gini. Semua foto begini semua. Ada teman saya foto dari A sampai fotonya begini semua. Foto di sana begini tuh. Tuh ya. Ciri-ciri laki kalau foto gayanya dikit. Itu ciri laki. Tapi kalau perempuan gayanya banyak banget. Iya. Entar beginilah. Entar begini. Entar begini. Itu ciri perempuan. Makanya antum yang jadi laki nih, kalau foto jangan banyak gaya, udah begitu aja, nyengir gitu, udah gini gitu. Itu ciri-ciri laki tuh. Ya. Jadi gayanya nggak banyak, begitu doang udah begini. Tuh ciri laki. Nah, kalau orang laki lemes banget dah, gayanya ada aja gayanya. Ini khawatir kita, model bukan, hati-hati. Emang begitu, dari situ awal mulanya. Ya. Terus kalau foto pakai filter beauty, tuh ciri-ciri tuh. KW-KW super tuh. Bibirnya sampai merah, ya salah. Hati-hati tuh, ya. Udah nggak apa-apa kita laki, kelihatan jerawat kita nggak apa-apa. Namanya laki, kumis berantakan nggak apa-apa. Laki, tuh ya. Kadang terlalu apa itu? Terlalu resik. Laki-laki jangan terlalu resik. Ya, maksudnya gini, nih jenggot nggak ada gitu bersih, kumis nggak ada, kelimis banget tuh bersih, muka dipakein apa tuh? Pakein apa? Iya gitu. Ya pakai, kalau sekarang pakai pons gitu, dikit-dikit pakai pons. Ya elah, kemana sih? Iya, bukannya nggak boleh, cuman tadi tuh fitrahnya perempuan itu berhias. Kita laki-laki jenggotan, kumisan, tuh fitrahnya laki-laki. Itu ya. Nah, jadi ngomongin ke situ sih ya. Intinya maksudnya nih, ini kan lagi rame nih kasus itu ya. Apa itu? Sudirman tuh ya. Itu SCBD. Astagfirullah. SCBD. Scooby-Doo dong, Scooby-Doo. Hati-hati ya, hati. Namanya pergaulan ya. Hati-hati dalam memilih teman, cari circle yang baik. Kalau ada yang menyimpang begitu, laporin ke saya. Ya, guru, ada nih teman saya, masa dikit-dikit megangin paha saya. Nggak normal ini. Ya. Nih ingat ya, ada hal yang nggak boleh dipegang sama orang lain, laki perempuan. Satu, dada. Nggak boleh orang megang dada orang, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun itu wajar ya, cuman ya astagfirullahaladzim. Nggak boleh megang dada orang. Yang kedua, nggak boleh megang perut tuh. Ini area sensitif, jangan dipegang. Nggak boleh megang apalagi
Kemaluan, nggak boleh megang kemaluan. Punya orang nggak boleh. Ingat tuh, buat anak kecil tuh ya. Kalau ada orang megang kemaluan kita, tepak pukul, pakai batu kalau perlu. Yang keempat, jangan megang paha tuh ya. Kalau pegang begini boleh, nabok boleh. Kalau ngusap-ngusap tuh, jangan, nggak boleh. Jelas ya. Ini saya ingetin karena apa? Karena anak-anak kecil nih paling gampang dikelibuin. Nih, ente sakit nih, ini aneh obatin, diobatin tuh. Padahal lagi diapain tuh? Lagi dilecehkan, na'udzubillah min. Lagi ini pesan saya buat para remaja khususnya, ingat ya, jangan kita mengikuti orang-orang yang menyimpang tuh ya. Jaga batasan ya gitu. Laki-laki sama laki-laki jalan nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh. Perempuan masih pantas pegangan tangan ya. Ke WC gitu ya, ke WC berdua ya, pegangan tangan. Perempuan masih pantas. Laki-laki aja sama Rehan misalnya gitu. Ya salah. Ke WC pegangan tangan. Masuk WC bareng. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Nauzubillah. Dulu zaman saya fitrah masih pada bener. Zaman sekarang orang udah pada melenceng. Ente tahu gak WOW sini nih? Wow. Ente lihat ya Allah, orang pada tulang lunak ya. Ya kan, pada di presto. Makanya bergaulah dengan laki-laki maco. Maco bukan mantan copet, bukan. Agar biasanya kata orang yang menjadi seperti itu, gemulai itu gara-gara kehilangan sosok bapak, sosok ayah. Makanya sosok ayah penting buat ngajarin anaknya tentang keberanian, kelaki-lakian, kejantanan, tentu bapak. Tapi kalau ke ibu, kelembutan, kasih sayang tuh ibu. Maka jangan sampai kehilangan sosok ayah. Ingat ya. Siapa yang ikut silat, di tangan ikut silat? Nggak ada. Nah, alamat tuh hati-hati. Ya. Minimal kita harus punya ilmu bela diri. Ya. Jangan bela lari ya gitu. Bela lari. Ya. Biar apa? Kembali lagi biar kita ya punya fitrah yang benar. Tuh ingat ya. Orang Betawi dulu kalau bahasanya 3, silat, sholat, sholawat gitu. Silat, sholat, sholawat. Sama 4 namanya silaturahim. Jadi belajar silat ya, dulu saya masih SMP belajar silat. Jadi kalau orang pukul, set, asik. Tangkis, set. Tuh. Dorong ke depan, palanya kita angkat, set gitu. Set. Tuh. Laki gitu. Boleh belajar, mau beksi boleh, mau silat saya PSPD boleh, PSHT boleh gitu. Yang nggak boleh belajar silat kebal-kebalan tuh jangan tuh. Oh jangan itu. Ada kan yang kebal-kebalan, ntar ente ikut ini apa? Yang ada kurung-kurungnya tuh. Ya salah tuh. Ada kan tuh perguruan kurung-kurung. Iya saya nggak sebut namanya. Kurung-kurung dah pokoknya. Jangan aja. Jangan, itu namanya bersekutu sama jin. Ya ingat, bersekutu sama jin. Nanti ente matinya susah. Kebal, kenapa kebal? Orang megang jimat, yang mainin jin. Sudah ya. Jaga, semoga Allah jaga kita, selamatkan kita fid dunya wa fil akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.